Langsung juga sudah saya set untuk ini ya Lasha, untuk kalau untuk share screen barangkali nanti Lasha mau share screen bisa. Gitu. Iya baik Pak. Nanti mungkin saya akan banyak berinteraksi sama teman-teman karena ini butuh praktek juga. Ya nanti kalau saya minta teman-teman untuk berbicara itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nyanyi juga boleh kan, ini lagu Mandarin, jangan sampai Iya lagunya makanya. saya saja hausyang gitu. Ini semuanya sudah pada bisa membaca dalam bahasa Mandarin, membaca pinyin, udah bisa belum? Belum nanti ada Belum yang ya? sudah, saya belum. Mungkin nanti kita belajar pinyinnya dulu, mengenal pinyinnya dulu supaya nanti saat membaca lirik kita nggak begitu nggak begitu bingung karena karena itulah pembacaannya agak berbeda seperti bahasa Indonesia. Tahu. Nanti juga kita ada sesi nyanyi bersama ya. Ini sudah hadir juga Ustadz Abdul Aziz, ini juga alhamdulillah, syukur kasih ya Ustadz, Masya Allah. Thank you. Halo kalau jawab ya Ustadz sih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bahasa Arab atau bahasa Mandarin? Oh, saya lupa, itu bahasa Mandarin ya. Saya setnya sudah. Lanjut. Syukur kasih ya Ustadz. Hanya mah dari jauh ya. Iya. Ya Ustazah. Artinya saya juga harus ikut les yang bahasa Arab sepertinya. Baik, 1 menit lagi Ustaz. Ini close ya. Mana? Pak, jane rapat iki dengan yayasan itu nggak cukup Pak sampai siang. Gara Pak? Harusnya sampai malam. Baik, langsung kita mulai ya share dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, suatu wassalamu ba'd. Terima kasih ya Lasha dan siapa semuanya. Ni hao. Oke, tachiahao harusnya ya, bukan ni hao. Saya masih ingat betul kalau banyak yang disapa itu pakai tachiahao. Jadi seperti itu, Ciladers semuanya. Ciladers, hari ini kita akan belajar bersama Mia Lasha kaitannya dengan cara menghafalkan lagu-lagu Mandarin ya. Jadi seperti itu, biar taunya nggak hausyang seperti saya saja nih, yang seperti itu. Oke, silakan semuanya. Ini nanti akan ada pemaparan ratingnya terlebih dahulu dari Mia Lasha katanya dengan ini nanti ya, seperti itu. Nah, langsung aja biar gak panjang lama, silakan Mia Lasha. Nah, barangkali mau share screen atau lagi bisa langsung dilakukan share screen gitu. Baik Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niman hao. Jadi ada dua ya untuk menyapa orang banyak itu, bisa ta jia hao atau ni men hao. Jawabannya cuma hao, seperti itu aja ya. Jadi hari ini kita belajar tips dan trik menghafal lagu bahasa Mandarin dengan mudah. Sepertinya nggak hanya untuk bahasa Mandarin aja ya, tapi untuk bahasa lain juga mungkin ini bisa dipraktekkan karena umumnya emang belajar menyanyi itu seperti ini. Nggak harus good voice, yang penting tahu good voice ya.
Gak harus kita suara bagus gitu ya, nggak apa-apa kan, yang penting kita bernyanyi dan orang yang mendengarkannya itu nyaman ya. Kalau misalkan ada orang mendengar kita bernyanyi terus orangnya tidak nyaman, lebih baik kita stop ya. Jangan mengganggu kenyamanan orang lain ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita belajar lagu bahasa Mandarin, perkenalkan nama saya Mia Amalia Hilmiati. Bisa dipanggil Mia Laoshi atau nama Mandarinnya Lin Mia, atau panggil Lin Laoshi boleh, Mia Laoshi boleh. Oh ya, Lin. Lin. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita mengulas tentang pelajaran hari ini, sharing hari ini, Laoshi mau mau memutarkan sebuah lagu. Judulnya itu Pengyo. Pengyo itu artinya teman. Seperti itu. Oke. Bisa didengarkan dulu ya. Oh. Nah, itu lagu yang akan kita nyanyikan hari ini bersama-sama ya. Mbaknya cantik ya. Oke. Iya, Laoshi. Teman-teman, Kiladers, Laoshi mau tanya. Tadi di sana kan ada pinyin-nya ya, ada tulisannya ya. Udah ada yang bisa baca cara bacanya, atau masih bingung, atau dengernya cuma cong 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 aja? Yang kedua ada tadi sepertinya. Nah, itu tulisan itu kita harus bacanya dengan betul. Kalau tidak betul nanti lagunya akan terkesan aneh gitu ya. Nah, di sini tuh dalam bernyanyi bahasa Mandarin kita harus bisa membaca pinyin. Apa itu pinyin? Ada yang bisa jawab? Teman-teman, Chiladers? Ada yang pernah tahu apa itu pinyin? Selama ini kita tahu tulisan dalam bahasa Mandarin ya, itu Hanje. Nah, itu sangat rumit ya. Dan untuk membacanya kita membutuhkan pinyin. Jadi pinyin itu apa sih? Ya, apa Ciladers tuh? Ya, Ciladers. Ada yang tahu Ciladers? Ayo dong. Jawab dong. Sudah ada yang unmute, boleh langsung jawab. Adalah gabungan dari konsonan awal dan vokal majemuk. Oke, bisa. Siapa lagi? Jawab, Miss. Siapa lagi? Boleh jawabannya? Ada Nurul yang sudah meng-unmute Laoshi nih. Ada Bayinatu juga. Pinyin adalah Oh ya udah, Bayinatu dulu deh. Iya, apa Nurul? Apa Nur? Saya belum tahu, Ustazah. Diajarin ya. Oh gitu. Ini Bayinatu tadi Laoshi itu yang. Oh, Bayinatu. huruf alfabet yang digunakan untuk membantu kita membaca huruf Mandarin. Oke. Udah? Ya. Iya, jawabannya betul-betul semua ya. Jadi pinyin itu diartikan secara harfiah itu ejaan bunyi. Nah, jadi kita itu bisa membaca hanje atau karakter dalam bahasa Mandarin menggunakan pinyin. Pinyin itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, konsonan. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia konsonan kan B, C, D, seperti itu ya. Nah, nanti di dalam bahasa Mandarin konsonannya ada yang sedikit berbeda. Enggak sedikit sih, agak banyak yang berbeda. Selanjutnya ada vokal, sama seperti kita biasa ada konsonan, ada vokal. Contoh BA, jadi baba, kayak gitu ya. Nah, spesialnya di bahasa Mandarin itu di sini ada nada.
Yang mana kita kalau misalkan mau berbicara harus menggunakan nada. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu konsonan atau yang disebut shengmu. Shengmu. Shengmu itu konsonan. Nah, di sini Lause menuliskan konsonan yang cara pembacaannya berbeda. Ada segini ya, yang berbeda. Oke. Ini teman-teman butuh praktek ya. Jadi Lause harap teman-teman di-unmute semuanya, terus ikutin Lause ya. Baik, Lause. Oke. Oke. Oke, ikutin Lause ya. Yang pertama, B itu po. Oh, 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 Po. oh, 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 Nah, pindah ke P, po. oh, oh, Po. Jadi ada H-nya. Po, ada udaranya keluar. Po. oh, Terus itu nggak lewat bibirnya Lause. Po. Gitu. Bukan Oh. poh ya. Bukan poh. Bukan poh, beda. Tapi po. Oh, Oh, Po. oh, Nah, jadi B di sini dibaca P, B di sini dibaca P, P di sini dibaca PH. Po, po, po. Po, po. Seperti itu. Mingpai mah. Oke, kalau Lause tanya Halo. mingpai mah, jawabnya mingpai le. Artinya paham? Paham. Seperti itu. kalau tidak, Mingpai kalau le. tidak, nih pilot, mi pilot. Mingpai le. Lause tulisan ya. Ming, bye. Pertanyaannya apa? Jawabannya Ming Pilot? Paham. Iya, bahasa Mandarinnya apa mau? Bentar ya, Lause. Itu siapa itu? Itu Japanesnya kelihatan banget itu. Kok nggak bisa sih? Oh, Oh, ini. Bentar. Ubah tulisan dulu ya. Tulisannya hancur tadi. Kok nggak bisa? Udah, pokoknya Ming Pilot ya, nggak bisa. Nggak bisa keluar namanya. Lanjut. Mo, fo. Mo, biasa. Fo, Fo, iya. Jadi, ho, ho, mo, fo. po, po, mo, fo, Ah, 很好. Lagi? po, po, Heeh. mo, fo, Oke, good. Tambahi O tadi ya? Tambahi O. betul tambah O semua ini kayaknya Lause ya. Iya. Po, ho, mo, fo. Biar nggak biar nggak gitu ya. Selanjutnya kita ke baris yang kedua. Ini Siap. ditambahi e. Heeh. Te, te. Ya, te, iya. Yang ini he, te, he, te, ne, le. ne, le. Iya, jadi yang D dibaca T, yang T dibaca TH. Gitu ya. Bukan teh, tapi te. Thailand, te. Thailand. Te, Sa berarti sa. Te, ne, le. te, ne, le. Oke, 很好. Terus ini ke, 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 ke. he, Jadi G berubah jadi K, G berubah jadi K, K berubah jadi KH, dan H tetap ya. Ke, he. ke, he. Oke, kita ulang dari B. Coba. 1, 2, 3, 开始. 1, 2, 3, go. Po, po, mo, fo, fu, ne, ne, le, ke, he.
Oke. Udah paham bagian ini ya? Mingpai Masya lemah. Allah. How. Mingpai Lause. Oke, apa? Mingpai le. Jadi ada yang manggil Mingpai le Laoshi. Nah, sekarang yang baris ini, ini agak mirip-mirip ya pengucapannya. Memang mirip. Yang pertama ini ci. 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 Si. Si. Jadi yang ini C biasa, ini kayak TC gitu. Ci, si. Ci, ci, si. Si. Mirip ya. si. Nah, kalau yang ini cho. 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 Yang ini agak tebal lagi. Cho. She. Re. Jadi R-nya tuh jangan re, jangan gitu banget ya. Jadi re. Kayak orang cadel. Jadi cho. She. Re. Bingung? Ini ci, si. Jadi kalau ini, ya, kalau huruf J, Q, dan X sudah dipastikan tidak akan bertemu huruf E atau nggak bisa disebut ce, ini nggak bisa. Jadi ci, si. Nah, yang ketemu walaupun ketemu di depannya CHI, I-nya dibaca che, she, re. Begitupun yang ini. Yang ini se. Gimana? Biasa. Chicken. Dan se. Ya, memang bagian ini tuh memang mirip. Oke, sampai sini bisa? Insya Allah. Mingpai le. Jadi ini konsonan yang dipelajari di bahasa Mandarin. Kalau bisa ini harus hafal. Kalau tidak hafal, yang penting tahu konsepnya. B berubah jadi P. P berubah jadi PH. Dan Z, rata-rata Z itu kalau untuk pemula termasuk saya dulu ya, suka kagok gitu ya. Nah, begitu ketemu huruf ini, nah, ZHONG, kita bacanya zong gitu ya. Padahal bukan seperti itu bacanya ya. Kalau kita memang bacanya zong ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin tidak seperti itu. Tadi ZH berubah jadi apa? Che gitu kan. Jadi bacanya chong. Seperti itu. Iya. Jadi bukan zong gitu ya. Oke. Eming Pak Ma? Mingpai le. Oke, selanjutnya kita ke huruf vokal atau yinmu. Yinmu itu huruf yinmu, huruf vokal. Sini huruf vokalnya agak berbeda. Kalau kita itu a, i, u, e, o. Kalau di sini bisa ikuti Lause ya. A, o, e, i, u, Jadi gimana Lause itu? Langsung jelaskan ya. Jadi kita I menuju U ya. mulutnya itu mau bilang huruf mulutnya itu U, tapi yang kita keluarkan itu huruf I. Jadi I. Gak apa-apa monyong-monyong itu masih cantik sama ganteng ya. I. Jadi kalau masih susah,
I, kita bilang I dulu, I, terus lama-lama berubah U jadi U. I, gitu. I, gitu ya. Iu gitu ya. Nggak iu ya, nggak iu. Ini dulu baru. Nah, untuk vokal di bahasa Mandarin itu rata-rata tidak ada huruf E. Rata-rata ya. E itu hampir tidak ada, tapi ada kasus. Ini perlu dicatat ya. Bisa dibaca E apabila bertemu I, I-nya ini U yang titik 2 ya. Jadi pakainya kalau U titik 2 kita pakainya V. IE. Jadi ini jadi bacanya bukan UI ya. Susah. Jadi kita bacanya tetap A. Iye. Sama ada satu lagi. Iye. Nah, untuk kasus-kasus ini dibacanya tetap E. Tapi kalau misalkan ZHE apa lagi ya? Pokoknya contoh ZHE gini dibacanya tetap ce. Bukan Z ya, tapi ce. Mingpai mah. Nah, contoh yang EI di sini langsung ada kata ini, coba. Ada yang bisa baca? GEI kira-kira seperti apa bacanya? K, 很好. K, jadi G berubah jadi K. K. K itu artinya memberi. Oke. Ini ada JIE. Itu bukan langsung. Kan cie. Ini nada 3 ya. Cie. Ya, cie itu kakak perempuan. Kalau di kita biasanya panggilnya Cici ya. Iya. Cici. Terus Yue. Xue. Ya ini Xue ya, malah keceplosan langsung ya. Nah, ini bacanya Xue artinya tambahan i aja Xue si artinya belajar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, kita beralih ke O ya. O. Untuk ONG, ong. Untuk ong, biasanya kita berubah jadi ung. Contoh tadi, tong, zong ya. Tadi zong. Kita dibacanya Iya bener. Terus no. Kebiasaan no. Enang baca nang. Jadi ong itu berubah jadi ung. Seperti itu. Misal kita ada coba gimana bacanya? Chung. Ya, chung terus? Iya, Chungguo. Chungguo ya. Chungguo, iya bacanya betul. Chungguo itu artinya negara Cina. Lause, Indonesia apa sih Lause? Indonesia itu ini
Indonesia atau bisa Nah. juga Indonesia. Gitu. Nah, tapi rata-rata kalau misalkan kita nyebutin Indonesia, nanti teman-teman Cina itu menanggapnya malah intunya aja, nisianya nggak kedenger. Nah, jadi jadi Lause itu banyak banget temen, nggak banyak banget sih, beberapa dulu ya. Jadi Indonesia itu dikiranya yang didengarnya hanya Intu itu India. Jadi mereka mengira bahwa Indonesia itu sama dengan India ya. Padahal beda loh ya. Iya, beda jauh ya. Beda jauh ya. Beda sama kok Jauh sumbernya ya. sekali. Jauh sekali bedanya ya. Oke, ini untuk Indonesia. Nah, selanjutnya untuk U.2. U.2 setiap bertemu setiap bertemu J, Q, dan X, U.2 ditulisnya tetap U, tapi dibacanya U. Nanti kalau misalkan ada J, Q, X, ketemu U tapi tidak ada titik duanya, tetap dibacanya U sama Y satu deh. Tetap dibacanya Y, karena J, Q, X, dan Y hampir tidak pernah bertemu dengan U biasa. Jadi, untuk penggunaan U.2 dalam J, Q, X, dan Y tidak harus menggunakan titik 2, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kata ini, kita bacanya gimana? Bacanya gimana coba kalau ada kata ini? Q. Iya, cu, betul, cu. Gitu, oke? Cu, seperti itu. Cu. Nah, seperti itu. Oke? Nah, untuk huruf vokal ada yang mau ditanyakan? Tanyanya belum. Belum ya? Ya, Ciladus ini untuk awal-awal sama pusingnya kayak saya kayaknya nih. Ternyata di balik itu ada tahap yang mesti kita pelajari yang lebih rumit untuk enggak hanya hausyang ya. sama kalau itu lagunya itu OBBBB itu Afse. Apa? Itu Afse yang lagu Afse. Afse itu Afse. Fantasi 4 dulu zaman saya muda itu. Berarti saya belum lahir ya, belum Masya belum lahir saat itu ya. Jadi sudah terlihat kan. Oke, berarti kita lanjut ke nada ya. Nah, di sini sebetulnya kita punya ada 5 nada ya, tapi yang dituliskan di sini ada 4 nada. Kenapa kok 5 nada, Lause? Yang satunya nada apa? Nada 0, tidak ada nada. Seperti kita ya. Kecuali orang Sunda mungkin ya, kalau bicara ada nadanya. Mereka mana? Gitu ya. Mereka mana tuh? Iya, seperti itu. Nah, di bahasa Mandarin ada nadanya ya. Oke, bisa ikuti Lause, kita pakai huruf vokal A ya. Untuk nada 1, datar. A. Repeat after me. A. Jangan. Iya, A. Iya. Nada 2, A. Kok kayak mau nanya gitu, hah? Kayak gitu kan biasanya kita, hah? Kayak gitu ya. A, kayak gitu. Lanjut, nada 3. A. Kayak anak kecil manja minta uang mama, kayak gitu ya. Nah, kita ganti ke nada 4. A. Kalau Pak Lizam nakal, Pak gitu ya. Gimana ini? Nada 4 ya. Pak gitu ya. Pak, udah berani ya sekarang ya. Contoh ya Pak itu Pak, mohon maaf. Contoh ya itu ya. Oke, kita ulang. Nada 1, A. Nih, nada 2, A.
Nada 3 A. Nada 4 A. Oke, sudah paham susah? Kalau misalkan mengikuti bisa Lause, tapi kalau sendiri masih bingung gitu ya. Iya ya. Nah, Lause juga belajar nada itu berminggu-minggu kok. Tenang. Kalian nggak sendiri ya. Jadi, Lause ada kabar gembira. Hubung kita ini di sini belajarnya menyanyi. Jadi untuk bernyanyi nada ini tidak kita pakai. Ini Lause hanya untuk teman-teman untuk pengetahuan saja ya, bahwa di dalam bahasa Mandarin itu ada nada-nadanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bernyanyi, kita mengikuti nada dari lagunya. Gitu. Kalau misalkan pakai nada ini nanti aneh ya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tips. Nah, tadi kan sudah ya, kita belajar untuk pinyin-nya. Nah, sekarang di sini Lause akan menunjukkan tips dan trik menghafal lagu bahasa Mandarin. Sebetulnya ini dilakukan kalau misalkan kita sering manggung seperti itu, tips ini sering banget dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba H-3 hari, misal, nih ya, kamu nyanyi ya di sini gitu kan. Hah? Lagu apa? Lagu ini. Mau tidak mau sebagai penyanyi kita harus siap gitu ya. Contoh ya, nggak ada yang gitu. Contoh kita harus siap gitu kan. Nah, yang menjadi masalah itu kita itu menghafal lirik, ya kan? Ya, betul. Sama intonasinya juga ya Lause ya? Sama artikulasi mungkin, iya. Ya karena kalau misalkan kita nyanyi gremeng ya, kan gak enak ya, malah ditimpuk tomat nanti kita. Nah, sama di sini kita ada familiarisasi. Apa sih familiarisasi? Udah kira familiar ya, familiar. Nah, jadi kita tuh harus kenal lagunya. Teman-teman ada yang sadar nggak sih sekarang kan banyak banget yang bermain TikTok ya? Betul. Nah, itu kan musiknya ulang terus, bahkan anak-anak kalau misalkan kita anak-anak tuh lagi main, kita bilang tarik sis, tiba-tiba jawab sumongko gitu kan. Betul Lause. Anak saya kecil juga gitu, dia langsung kayak juga. Nah, itu sudah melalui tahap familiarisasi. Jadi ya? secara tidak sadar badan kita itu mengamati dan melihat bagian besar dari lagunya itu seperti apa. Jadi gimana sih cara familiarisasi itu Lause? Diulang. Kita mendengar lagu itu berulang-ulang. Misal sudah 1 kali, kita masih belum kenal, belum kenal, lagi dan lagi sampai kita kenal. Seperti itu. Iya. Oke, yang kedua itu meniru. Nah, untuk belajar nyanyi lagu bahasa asing itu kita harus banget meniru penyanyi aslinya, meniru pengucapan penyanyi aslinya. Kita dengerin sambil baca lirik, sambil meniru. Misal di sini ada lagu Inggris aja deh. I believe I can fly. Nah, kan gitu kita bacanya I believe, masa believe, I can fly, masa gitu kan. Jadi kita tuh meniru sedikit-sedikit penyanyinya ya Lause ya? Iya, pronunciation dari penyanyinya. Lambat laun kita juga bisa pronunciation kita meningkat juga ya Lause ya? Pelafalan kita bisa meningkat juga dari lagu tersebut. Nah, itu biasa disebut juga gini Lause, dalam teknik itu bisa kita sebut juga dengan namanya shadowing, teknik shadowing namanya. Iya, betul. Langsung nulisnya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada muscle memory. Nah, ini gimana ini Lause? Muscle memory itu seperti apa sih maksudnya? Kan kalau diterjemahkan lateral kan yang namanya muscle kan otot ya, memori kan ingatan gitu. Iya. Jadi ada term seperti ini nih. Nah, jadi dengan muscle memory itu kita caranya sing along, nyanyi. Jadi kita harus praktek nyanyi lagu tersebut.
Jadi tapi nyanyinya tuh jangan dalam hati. Misal dengerin sambil nyanyi dalam hati, nggak bisa. Saya. Nggak bisa. Jadi kita harus praktek nyanyi. Jadi contoh, nggak apa-apa misal la 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 na 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 na. Nanti lama-lama otot-otot kita akan hafal lirik-lirik tersebut secara tidak langsung, secara tidak sadar. Oh ya. Seperti itu. Dan lagi-lagi pengulangan itu adalah kuncinya. Dalam bernyanyi kita nggak bisa dengerin, kecuali jenius ya. Kita nggak bisa dengerin satu kali aja. Ya kan dulu ada film Korea Dream High gitu ya. Dengerin sekali aja udah bisa gitu. Nah kalau kita sebagai human being, manusia biasa, kita harus melewati banyaknya pengulangan dalam mendengarkan. Betul ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini pecah jadi bagian. Maksudnya apa sih Lose pecah jadi bagian? Nah, kan lirik lagu itu banyak ya. Nah, jadi kita jadi pecah-pecahkan jadi bagian-bagian, misal bagian part pertama, part kedua, ref. Seperti itu. Nah, nanti kita hafalinnya per part kayak gitu. Jadi kita nggak bingung. Kalau misalkan semuanya kita langsung, kita pasti akan merasa kebingungan dan panik. Karena susah. Jadi kalau misalkan kita pecah bagian-bagian, nah kita lambat laun, oh bagian ini, oh gini nadanya, bagian ini change nada seperti ini, oh bagian refnya kayak gini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian yang sangat penting dalam menghafal, lepas teks. Ini sering banget banyak penyanyi yang di depannya itu ada lirik gitu ya. Sebetulnya itu gimana ya? Perlu gak perlu. Kalau penyanyi yang profesional seperti itu ya, yang kita kan dibayar untuk bernyanyi. Nah, masa sambil lihat lirik gitu kan gak enak banget dilihatnya. Nah, untuk pas latihan menghafal, kita harus mencoba lepas teks. Jangan melulu kita lihat teks terus. Kalau lihat teks terus, kita tidak akan hafal. Dan salah satu penyebab lupa lirik, sebetulnya itu kita panik, khawatir, gitu ya. Aduh, nanti gimana nih pas di panggung kalau aku lupa lirik? Padahal mah udah ingat gitu ya. Tapi Lause pernah nggak kayak gitu Lause? Pernah. Perform pernah ya? Perform? Oh, pernah. Levelnya kayak Mia Lause ini pernah panik juga ya? Jadi ini saya sebelum jadi pas noob. Jadi pernah di salah satu acara di sebuah kelenteng gitu, saya bernyanyi. Lagu apa satu Lause? Lagu apa? Bukan Wong Shivace kan? Iya, lagu-lagu seperti itu. Lagu apa ya? Saya udah agak lupa, soalnya tuh lagunya lagu zaman dulu sekali dan saya hafal dalam beberapa minggu gitu. Jadi dan itu lagunya panjang sekali liriknya dan aduh, saya merasa kesusahan, dan itu makanya saya tulis di sini lepas teks karena itu berdasarkan pengalaman saya sekali gitu kan. Dan itu rasanya kalau misalkan lupa lirik di atas panggung itu keringat dingin luar biasa bercucuran. Oh gitu ya Lause ya, luar biasa. Iya, karena itu khawatirnya. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa lepas teks, nah sekarang kan udah terbiasa sekarang ya, udah belajar. Kalau misalkan udah belajar, seenggaknya udah hafal sekitar 3/4, udahlah lepas teks aja. Nanti kalau misalkan nggak tahu tinggal nanan dulu, kita cek lagi. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir itu fokus tentunya ya. Gak hanya belajar aja kita harus fokus. Dalam bernyanyi juga harus fokus. Karena teman-teman pernah gak sih dengerin lagu terus kita tuh sampai nangis gitu, pernah nggak? Oh, karena saya nggak paham ya, nangisnya karena nggak paham itu Lause. Gitu ya. Kalau misalnya lagu bahasa Indonesia atau itu kan mungkin menyentuh hati, ya, touch your heart gitu kan. Iya.
Dulu itu seringnya Uji itu yang bikin touching banget, tapi nangis sampai nangisnya belum gitu. Nangis. Oh, terharu ya, setidaknya terharu. Berarti di situ fokus kita untuk menyampaikan lagu itu sudah berhasil. Nah, kalau misalkan fokus ini terhambat oleh ini, sudah kacau. Makanya pas teks. Nah, itu sangat berpengaruh. Dan fokus setelah teks seluruh badan kita sudah mengenali teks tersebut, kita hanya fokus untuk menyampaikan lagu kita kepada pendengar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang pernah manggung? Tapi Lause, aku pernah manggung Lause. Terus abis itu ngeblank aja gitu tiba-tiba. Nah, itu berarti khawatir. Begitu ya. Ada yang bertanyakan? Silakan Cialis tuh ditawarin ya Lausha untuk kita jawab kaitannya dengan pas nyanyi. Nggak harus lagu Mandarin ya Lausha ya? Nggak harus. Ini untuk ya. Iya, ini untuk lagu bahasa Inggris bisa, lagu bahasa Arab bisa. Kalau manggungnya karena lomba adzan itu nggak apa-apa deh, sehari gitu. Saya mau tanya Lause. Ini ada Nurul. Ini silakan Nurul, unmute saja. Tanya. Oke. Pertanyaannya tadi kan disampaikan ada 5 nada tuh. 1, 2, 3, 4. Terus pertanyaannya ada 2. Yang pertama, nada 0 itu seperti apa bunyinya? Oh iya, Terus kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, dari 5 nada yang disebutkan itu aplikasi dalam pemakaian itu seperti apa? Apakah ada konteks? Misalkan nada datar itu ketika kita berkomunikasi secara biasa saja atau lawan bicara yang dipertimbangkan. Terus nada 2, nada terakhir itu juga nada 4 itu kan beda-beda tuh nadanya. Apakah ada aplikasinya atau melihat lawan bicara atau berdasarkan situasi atau dari pingyin tadi yang disebutkan di awal itu sudah diklasifikasikan masuk ke nada yang mana? Seperti itu. Terima kasih. Dari pertanyaannya langsung perlu pembahasan berapa lama ini Lausha ini? Silakan Lausha. Kayaknya 2 SKS ini. 2 SKS ini ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Oh ini Bu Nurul ini, Bu Nurul Magfirah. Oh iya. Ibu Nurul. Punten Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi Bu Nurul untuk nada 0 ya. Yang pertama, jadi nada 0 itu kita tidak bernada sama sekali. Kan tadi ada, saya ulang ya. Nah, di sini kan ada nada 1, 2, 3, 4, dan 0 ya. Untuk nada 0 itu tidak ada bernada, jadi cuma A, seperti itu. Contoh ya, A, atau Pa. Jadi tidak Pa, Pa, pendek ya berarti kalau nada 0 pendek, itu. Pendek, Pa, seperti itu. Nah, untuk pengaplikasian nada 1, 2, 3, 4, untuk kondisi apa sih Lause? Nah, ini tuh sudah diklasifikasikan bersama pinyin-nya. Jadi tidak bergantung kondisi. Jadi misalkan ada 3, ini tadi saya bilang, Ma, minta uang, kayak gitu, cuman untuk mempermudah kita mengingat. Seperti itu. Jadi, karena nada ini sering sekali tertukar, jadi saya mengklasifikasikannya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita mengingat nadanya. Tapi untuk untuk nada itu untuk kondisi apa aja sih Lause? Nah, itu tuh sudah sepaket dengan konsonan dan vokalnya. Jadi saya langsung ke sini aja ya. Nah, jadi di sini contoh ada pengyo. Nah, di sini ada nada, ada konsonan dan ada vokal. Jadi jadi per kata dalam bahasa Mandarin itu ada konsonan, ada vokal, dan ada nada. Seperti itu. Menurut? Oh, berarti mau situasi seperti apapun, mau marah, mau senang, itu nadanya tetap sama ya? Kalau marah ditinggikan nadanya. Misal, Ciba, pergi! Kayak gitu.
Oh, berarti memasukkan ekspresi ya di sana ya? Iya, iya. Tinggal apa namanya? Kan kalau kita udah terbiasa baca, nanti misal di sini contoh 这些年 这些年 kayak gitu misal contoh ya. Apa itu namanya? Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang kamu misal kamu pergi kemana? 你去哪儿？你去哪儿？ Nanti kita bisa mengekspresikan sendiri apa yang kita katakan. Seperti itu. Tapi Tapi saya pernah untuk bilang nadanya juga, Lausha, apa namanya, pernah bilang gini, waktu itu bilang, Ma, teman saya itu kan dia asalnya dari ini, dari Shanjing kan, itu bilang gitu, Ma, apa lupa saya itu, pokoknya itu panggilan itu artinya malah kuda gitu, Lausha. iya Nah, Ma. iya, Ma, itu. Iya, Ma. Makanya apa namanya? Untuk pengekspresian itu apa namanya? Emang agak sedikit ini ya. Nah ya, Kalau misalkan untuk kita agak sedikit masih canggung kalau misalkan belum terbiasa. Kadang di sini ada ma. Untuk mama, ma ibu itu mama, mama, mama itu ibu. Jadi pakainya ada satu mama. Woyo, mama 给我钱, mama 给我钱 itu apa sih Lause 给我钱? Mama, 我也吃早饭。我也吃早饭。nasi goreng ya Lausha itu. 我要吃早饭。妈妈，妈妈，给我钱。Mama kasih aku uang, Mama 给我钱 kayak gitu. Tapi kalau misalkan man ada 3 itu baru kuda. Ma henta. Iya, kuda sangat besar. Ma henta. Jadi Mama 给我钱, Ma henta. Seperti itu. Jadi untuk itu pengekspresian itu bergantung kitanya sendiri. Seperti itu. Tapi untuk nada tidak ada kondisi, tidak apa. Tapi sudah sepaket. Jadi dalam satu hance itu ada konsonan, ada vokal, ada nada. Ada juga yang tidak bernada. Seperti itu. Misal mama. Ma di sini yang pertama ada nadanya, yang kedua kosong. Jadi mama. Mama. Iya. Jadi bukan mama gitu ya, tapi mama. Contoh lagi, nada kosong. Di sini ada papa. 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 Iya. Mama, ibu, papa, ayah. Lausha, sebenarnya pembahasan kita itu cuma ini mengingatkan aja Lausha, ini waktunya sebentar lagi ini Lausha. Wayah. Iya, wayah. Baik Bu Nurul ini wayah ya. Nah, baiklah kita mulai nyanyinya aja deh Lausha dah. Oke, siap Lausha. Yuk. Kita diiringi oleh ukulele ya. Oke deh Lausha. Nah, nanti ikuti Lause dulu. Kan tadi udah belajar pinyin ya. Sebisa mungkin nanti teman-teman mengikutinya dengan ini. 这些年 bisa? Langsung bareng-bareng ya Lausha. Berarti diambil ini ya. Oh, dengerin Lause aja ya dulu ya. Oke, sip dulu ya. Oke. Nanti teman-teman saya nyanyi dulu, nanti kita nyanyi bersama ya. Oke. 这些年一个人风也过雨也走，有过泪有过痛，还记得坚持什么？曾爱过再回头，为寂寞挥挥手，总有梦总有你。
痛。朋友一生一起走，那些日子不再有，一句话，一辈子，一生情，一杯酒，一杯酒。朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂，还有想，还有等，还要走，还有我。Seperti itu. Masa Oke, belum bagus hafal Lausha. ininya, Iya. belum hafal apa tuh namanya chordnya Baik. gitu. Oke. Ini Lausha pilih lagu ini karena Lausha harap kita bisa berteman selama-lamanya ya. Itu. Jadi Hangyo itu artinya teman. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya Pak ya dari saya. Mohon maaf apabila masih Enggak ada nyanyi bareng kekurangan. dulu Lausha. Dalam? Enggak nyanyi bareng dulu. Oh iya ya lupa. Oke, nyanyi bareng boleh? Iya. Oh iya. Oke. Sudah bisa lagunya ya? Insyaallah. Oke. Insyaallah ya. 1, 2, 3. 这些年一个一个人的一夜就还记得坚持什么的那一个再回头。bisa? 回的那一个再回头，回忆梦，挥挥手手。哎呀，总有梦，总有在 Oke, kita masuk ke ref. 朋友一生一起走，那些日子不再有。Iya,一起我一起玩，我一辈子，一一生情，一杯酒。杯酒朋友不曾孤单过，一生呀，一生朋友你会懂，还有想，伤还有痛，还有种还有ini hayo wo itu masih ada aku ya. Kalau misalkan kesusahan atau apa masih ada aku gitu ya. Ya kan teman itu datang di saat susah ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Baik. Itu judulnya Pengyo. Kalau misalkan teman-teman mau nyari lagunya, judulnya Pengyo, teman. Atau sekarang lagi sebetulnya saya mau lagu yang bukan ini, cuman agak sulit, jadinya lagu ini saja yang agak lebih mudah. Oke, sudah Pak. Baik, terima kasih Mia Lausha. Nah, untuk sesi berikutnya sebelum kita akhiri yuk kita foto bersama. Mia Lausha bisa di stop share dulu gitu ya. Oke. Bisa di stop share dulu. Nah, ya. Ya, sekarang kita sesi foto bersama yuk, itu dokumentasi. Nah, Ciladus bisa di on kan dulu untuk kameranya yuk. Barangkali nampang yang lebih bagus. Oh, ini sudah ada Bu Nurma Viro, ada Nova, ada Melia Swita, ada Dharma Reva, ada Bulia. Nah, silakan di on kan semuanya. Nah, oke, ada Devanda juga ini. Ya. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Ini bebas dulu ya, bebas tapi sopan. Ya. Oke, sebentar.
Oke, satu lagi C ya. Yuk, pose C yuk. Oke, pose C. Ya, siap. 1, 2, 3. Oh, saya. Yuk. 1, 2, 3. Iya. Sudah? Oke, sudah. Baik. Ciladus, terima kasih atas waktunya bersama semuanya. Terima kasih juga Loshe. Ciladus tadi itu sebagian kecil yang kita pelajari untuk hari ini ya. Kalau mau belajar lebih banyak lagi, langsung aja kontak Cilat Unisula. Mau belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, ya kan? Itu semuanya ada ya di Cilat Unisula. Jadi seperti itu, mau offline mau online, we can do it. Ya, seperti itu. Jangan lupa isi presensinya di situ, nanti akan ditutup jam 13.00 ya. Syukran kasiran, terima kasih semuanya. Share ya, semuanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.